Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Trisnawati. Saya adalah pendidik PAUD di PAUD Kiceria As-Solatiah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Diferensiasi Kurikulum Merdeka pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. PAUD Kiceria adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan pesantren As-Solatiah, di mana anak didik kami datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, pendidikan orang tua, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tentunya anak didik kami mempunyai pribadi yang unik, di mana mereka mempunyai cara belajar dan minat bakat masing-masing. Anak usia dini yang memiliki berbagai kecerdasan tentu juga memiliki berbagai cara dalam menerima pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Ada anak visual, auditori, dan juga kinestetik. Di samping itu, anak usia dini mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Hadirnya pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu solusi bagi pendidik PAUD untuk mengoptimalkan pemberian stimulus kepada anak usia dini, di mana pendidik dapat memberikan pembelajaran kepada anak didik sesuai dengan profil karakter mereka dan juga berdasarkan minat mereka masing-masing, agar mereka lebih semangat dalam menerima informasi dan dapat memahami pembelajaran dengan cepat dan juga merasa senang dan gembira. Tentunya disinilah peran kami sebagai pendidik dalam mengembangkan potensi anak usia dini sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini, kami menerapkannya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam proyek P5 ini, kami tidak hanya melibatkan pendidik dan juga anak usia dini, tapi kami juga melibatkan orang tua dalam pelaksanaannya, sehingga orang tua akan merasa ikut terlibat dalam pendidikan dan perkembangan anak usia dini, serta memberi contoh kebiasaan baik kepada anak usia dini di lingkungan rumah mereka. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada proyek P5 ini, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama yaitu kami melakukan asesmen kepada anak usia dini, di mana kami memetakan model pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya kami membuat perencanaan proyek P5 ini yang kami laksanakan sekali seminggu atau sesuai dengan tema pembelajaran. Contoh yang telah kami lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi pada proyek P5 ini yaitu pada tema Aku Sayang Bumi dengan proyek membuang sampah pada tempatnya. Untuk anak yang menyukai mode pembelajaran visual, maka kami akan bercerita mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya melalui berbagai gambar yang menarik. Apa pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya? Biar nggak kotor. Betul, biar tidak bersih. Biar bersih. Iya, betul. Terus akibatnya kalau kita tidak buang sampah pada tempatnya, kotor, banyak bau. Selanjutnya untuk anak auditori, kami melakukan kegiatan seperti menonton film bersama, cerita boneka, serta melakukan diskusi atau tanya jawab.
Dan untuk anak yang lebih menyukai pembelajaran dengan model kinestetik, kita akan mengajak anak usia dini ini mengelilingi lingkungan sekolah sambil membawa kantong sampah. Lalu kita akan mengajak anak usia dini mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Setelah kami memberikan pemahaman kepada anak usia dini tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, lalu kami akan memberikan tugas kepada orang tua, di mana kami meminta orang tua untuk dapat memberikan contoh kebiasaan baik agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan mengingatkan anak usia dini untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Misalnya mengingatkan anak apabila setelah jajan, sampah jajanannya bisa dibuang pada tempatnya. Selanjutnya kami melakukan asesmen dengan melihat proses pengalaman anak usia dini dalam melaksanakan proyek P5 ini, dan di samping itu tentunya ada catatan anekdota record dari pendidik dan juga foto-foto yang kami dapat dari pendidik dan dari orang tua ketika melaksanakan proyek P5 ini di lingkungan rumah mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah PAUD KID Ceria As-Sholatia. Dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, pendidik kami menjadi lebih mudah memberikan stimulasi pembelajaran kepada anak didik, sehingga anak didik juga lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh pendidikan. Selanjutnya, orang tua juga merasa lebih terlibat dalam mendidik dan mengembangkan anak usia dini dalam melakukan kebiasaan baik, sehingga kami mengharapkan nantinya kebiasaan baik ini tidak hanya menjadi budaya bagi anak usia dini, tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan rumah mereka masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan, selama anak saya sekolah di PAUD KID Ceria, anak saya semangat belajarnya, berangkat sekolahnya, belajar mandirinya, alhamdulillah. Terus karena banyak pelajaran macam-macam yang tadinya dia penasaran, terus dia ceritain lagi di sekolah, di rumah, dan besoknya main lagi di sekolah, dan di rumah pun dia banyak bercerita tentang kegiatan di sekolah. Baiklah, sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa anak usia dini adalah anak yang unik. Mereka belajar dengan cara mereka masing-masing dan menerima informasi dengan kecerdasan mereka masing-masing. Untuk itu, biarkanlah anak usia dini berkembang dengan potensi dan kecerdasan mereka masing-masing. Dan kami mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam penerapan proyek P5 ini dapat dipahami dengan mudah dan tidak hanya menjadi kebiasaan baik bagi anak usia dini di lingkungan sekolah, tapi juga menjadi budaya bagi mereka di lingkungan rumah mereka masing-masing, sehingga memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungan rumah mereka dan Indonesia pada umumnya. Sekian video inspiratif yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita pendidik PAUD semuanya. Pendidik PAUD harus kreatif, inovatif, dan juga ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.